Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa pada channel saya Ruang Edukasi 21. Artinya Ruang Edukasi abad ke-21. Gimana Anda semua? Kabarnya? Sehat walafiat? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Walaupun ada yang sakit, saya doakan semoga yang sakit ini lekas sembuh. Dan jangan lupa perhatikan pola makan ya. Yang saya biasa lakukan itu setelah bangun tidur, saya selalu minum air bening yang sudah dimasak. Setiap bangun tidur saya selalu minum air bening tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini saya selalu sehat walafiat. Baiklah, sebelum saya lanjut obrol-obrol kita nih, saya mohon subscribe-nya ya. Sebab subscribe ini tidak bayar, gratis ya. Oke, pembicaraan kita pada saat ini melanjutkan tayangan saya waktu yang kemarin, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada tayangan saya yang kemarin itu tidak sesuai dengan judul, padahal materinya sudah saya kasih, entah siapa yang sudah memotongnya, memangkasnya, sehingga materinya tidak ada. Ya kalau tidak salah, pas postingan kemarin itu materinya tentang benarkah arwah gentayangan itu ada? Kalau memang benar, siapa yang pernah melihat secara langsung bahwa gentayangan itu ada? Bahwa arwah gentayangan itu emang ada. Ini pengalaman saya pada waktu saya kerja di KFC dulu. Pada tahun 1986 ya, 85 lah. 85 saya kerja di KFC Tugu. Dan pada saat itu situasi dan kondisinya tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan angkot tengah malam itu mudah. Tapi kalau dulu itu sangat jarang sekali. Sehingga tiap saya pulang kerja pada shift malam itu selalu susah angkot. Tapi kalau sekarang ya mudah sekali ya. Pernah itu saya alami karena jam kerja itu sampai jam 10.
pada saat itu di Kentucky itu jam 10 malam. Nah, kemudian saya beres-beres jam 10 malam, selesai setengah 11 ya saya pulang, diantar pakai jemputan. Nah, diantar pakai jemputan kan itu sampai Sesepan saja, tidak langsung sampai ke rumah. Nah, di Sesepan itu saya nunggu angkot. Nah, karena saya ini orangnya tidak sabaran, akhirnya saya nunggu angkot sambil jalan. Jalan terus menyusuri jalan raya, jalan mobil. Sampai SMP Negeri Ciawi, angkot belum juga datang. Sampai SMA Negeri Ciawi, angkot juga belum datang. Sampai Caringin, angkot juga belum datang. Sampai Cibedug, angkot juga belum datang. Sampai Citapen juga sama. Akhirnya sampai pas tikungan menuju ke rumah, baru angkot ada. Bayangkan itu, saya jalan dari Sesepan sampai rumah, itu pernah saya alami. Tapi sepanjang jalan, saya nggak pernah melihat arwah yang gentayangan atau diganggu apa saja. Katanya ada arwah gentayangan, tidak pernah. Cuman yang saya takuti selama dalam perjalanan itu adalah begal, ya. Terus atau binatang buas. Tapi kalau binatang buas itu jarang ya, adanya di hutan. Tapi yang saya takut sama sekali itu begal. Saya tidak takut dengan apa itu yang namanya arwah gentayangan. Nah, itu kan kita melihat arwah-arwah gentayangan itu kan melalui TV, lewat media televisi sekarang ini. Apalagi kan sekarang nih banyak ya acara televisi yang menayangkan seperti itu. Kalau saya sendiri belum pernah menyaksikan yang namanya arwah gentayangan itu. Sehingga sampai saat ini saya tuh nggak begitu percaya dengan adanya arwah gentayangan. Kalau memang ada ya gangguan-gangguan seperti itu bukan arwah, ya. Bukan arwah orang sudah meninggal kembali gentayangan di dunia, bukan. Tapi itulah jin yang usil. Ya, kalau jin memang ada. Ya. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, itu kata. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada ajaranku, yakni Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Sehingga jin juga ada yang mukmin, ada juga jin yang kafir. Tapi kalau jin yang mukmin itu sudah larut ke dalam kondisi mukminnya, dia tidak menampakkan diri. Artinya dia tidak usil kepada orang lain. Nah, jadi yang ada yang disebut gentayangan-gentayangan itu bukan arwah, ya, tapi jin. Jin yang bagaimana? Ya berarti jin yang kafir, karena dia menampakkan diri. Walaupun penampakannya itu tidak berwujud, ya misalnya ada bangku yang digeser sendiri gitu kan.
ya. Jadi apa yang dikatakan adanya penampakan itu, arwah-arwah yang gentayangan itu mustahil, ya. Menurut saya sangat mustahil sekali. Ya karena di dalam Quran juga dijelaskan oleh Allah. Surat Az-Zumar ayat 42. Ketika orang yang mati itu arwahnya ditahan oleh Allah. Sehingga arwahnya itu tidak kembali ke dunia. Kalau orang yang tertidur itu ditahan sejenak. Ketika tidur arwahnya ditahan sejenak. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Itu orang yang tidur. Tapi kalau orang yang mati, yang sudah mati itu arwahnya ditahan oleh Allah sehingga tidak kembali ke dunia. Itu penjelasannya, ya. Kenapa saya tidak mempercayai arwah yang gentayangan? Ya walaupun kenyataannya kan kita sering dengar, ya, katanya kalau orang sudah meninggal itu 1 sampai dengan 7 hari itu arwahnya masih ada di rumah, ya. Sehingga mereka berupaya supaya arwahnya keluar dari rumah. Dibuatlah keramaian di dalam rumahnya. Kemudian sudah 7 hari arwah itu udah keluar dari rumah, tapi masih ada di sekitar lingkungan rumah kita sampai 40 hari. 40 hari, nah udah lebih sedikit menjauh sampai 100 hari. 100 hari sudah semakin jauh lagi sampai 1 tahun sampai 1000 tahun. Nah ini yang ditanggapi oleh umat Islam sekarang ini yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Tapi itu semua dasarnya ada di kitab-kitab yang dipedomani oleh orang Hindu. Nah, kitab-kitab itulah yang menyebutkan bahwa arwah itu bisa gentayangan. Padahal kalau dalam Al-Quran surat Az-Zumar tadi ketahuan, ya, bahwa setiap orang yang sudah mati itu arwahnya ditahan oleh Allah sehingga tidak bisa kembali lagi ke dunia, ya. Siapapun tanpa kecuali nggak bisa turun lagi ke dunia. Nah, kalau kita sebagai mukmin, sebagai orang yang bertatanan hidup dengan Islam, seharusnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu seharusnya. Karena orang yang bertatanan hidup dengan Islam itu kan pedomannya itu Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran dijadikan pedoman, yang harus dipatuhi dong.
Kita lihat keterangan Quran. Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, tuh. Bahwa kitab Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya itu sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, siapa orang yang muttaqin itu? Ya, kita lanjutkan aja ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itulah orang mukmin. Orang yang muttaqin. Dan disebutkan lagi, apalagi orang muttaqin itu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itulah yang muttaqin. Jadi jangan kita terjemahkan muttaqin itu orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi pengertian Quran itu harus diambil terjemahannya dari Al-Quran juga. Jangan diambil dari sumber-sumber lain. Ya. Nah, akhirnya apa akibatnya orang muttaqin itu? Baca ayat selanjutnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu akibatnya dari orang-orang yang muttaqin. Dari muttaqin, ya. 2 tadi itu. Yang pertama yang disebut muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi itu terserah Anda semua, ya, mau mengambil dari kitab mana, ya. Karena dalam tatanan hidup ini tidak ada paksaan, kata Allah juga. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, itu tidak ada paksaan sama sekali. Itulah, ya, pengalaman saya selama saya sudah diberi ingatan yang benar-benar ingat sesuatu. Sehingga saya tidak percaya juga sih bahwa arwah gentayangan itu ada. Nah, itu sekedar bahan diskusi atau bincang-bincang atau obrol-obrolan kita ini dengan Anda sekalian. Kalau memang ada tanggapan, silakan komentarnya. Mudah-mudahan komentarnya bisa saya jawab. Tapi jawabannya bukan dari hawa-hu saya, ya. Jawabnya juga harus dari Al-Quran. Oke, hanya itu saja, ya. Dan saya mohon jangan lupa subscribe-nya. Mudah-mudahan dengan Anda mensubscribe-nya, saya akan lebih termotivasi lagi
untuk menyampaikan hal-hal yang positif dari channel Ruang Edukasi 21 ini. Ruang Edukasi Abad 21 yang berbicara dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.